Beralih ke informasi berikut, Saudara. Calon tunggal Kapolri, Komjen Listio Sigit Prabowo telah menyerahkan makalahnya mengenai visi dan misinya jika ia terpilih menjadi Kapolri nanti ke Komisi 3 DPR. Makalah Komjen Listio Sigit Prabowo ini diantarkan ke Komisi 3 DPR oleh Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, dan beberapa pejabat lain di lingkungan Polri. Makalah berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi akan menjadi acuan bagi Komisi 3 DPR untuk kemudian memahami visi dan misi Komjen Listio Sigit Prabowo. Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri nanti yang akan digelar rencananya pukul 10 pagi hari ini di DPR. Saudara, pagi ini uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo akan digelar oleh Komisi 3 DPR. Untuk mengetahui perkembangan terkini seputar rencana uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di Gedung DPR Jakarta. Selamat pagi, Aulia. Jam berapa agendanya dan apa saja yang menjadi agenda utama dalam uji kelayakan dan kepatutan pagi ini? Ya, Glory, berdasarkan jadwal dari DPR, agenda uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk calon Kapolri hari ini akan dimulai pada pukul 10 pagi. Nah, untuk di sesi pertama nanti durasinya ini akan berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Berarti dari jam 10 hingga pukul 12.30 nanti, dengan agenda pertama adalah penyampaian visi misi dan juga program dari calon tunggal Kapolri yakni Listio Sigit Prabowo. Setelah itu akan jeda sejenak dan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 hingga pukul 16.00. Nah, ini juga merupakan agenda yang paling penting nih di sesi ini, karena merupakan sesi tanya jawab antara Listio Sigit Prabowo dengan juga Komisi 3 DPR. Setelah itu barulah pada pukul 17.00 dan pukul 18.00 pihak dari DPR akan menggelar rapat internal untuk membahas hasil dari agenda fit and proper test untuk calon tunggal Kapolri. Nah, sebenarnya sudah banyak tahapan yang telah dilalui oleh Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri dan juga tahapan-tahapan yang telah disiapkan oleh DPR dalam suksesi calon Kapolri mendatang. Nah, misalnya saja ini berawal dari pada saat Presiden Jokowi menyerahkan surat Presiden kepada DPR terkait dengan usulan nama calon Kapolri. Dan diketahui ternyata nama calon Kapolri adalah calon tunggal pengganti Jenderal Idam Aziz. Nah, setelah itu, setelah suratnya dibawa ke DPR, maka ada proses-proses internal di DPR mencakup juga rapat pimpinan dan juga rapat dengan badan musyawarah. Selain itu, Glory, dalam sepekan terakhir juga dalam proses suksesi Kapolri ini, DPR telah menggandeng sejumlah pihak dalam rapat dengar pendapat umum, misalnya saja dengan pihak PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dari rapat dengar pendapat tersebut diketahui bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan baik di dalam negeri maupun luar negeri dari rekening yang dimiliki oleh Listio Sigit Prabowo. Selain itu, selain dengan PPATK, DPR juga menggandeng Kompolnas dalam menggali informasi terkait dengan sosok Listio Sigit Prabowo ini. Dia mencakup juga terkait dengan rekam jejak, kemudian juga profil psikologis, lalu alasan pengangkatan dan juga pemberhentian Kapolri, dan juga sisi positif dan negatif dari sosok Listio Sigit Prabowo ini sebagai calon Kapolri. Dan baru saja kemarin pihak dari tim ahli Listio Sigit Prabowo ini menyerahkan makalah yang berisi terkait dengan visi misi dan kebijakan nantinya Listio Sigit sebagai Kapolri baru. Dan makalah tersebut diberi judul Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Nah, tapi presisi sendiri ini ternyata merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan juga transparansi. Nah, makalah inilah nanti yang akan dijadikan acuan oleh Komisi 3 DPR dalam agenda fit and proper test nanti. Kemudian tentunya tahapan fit and proper test ini juga menjadi salah satu bobot penilaian terbesar bagi Listio Sigit Prabowo untuk menentukan proses ataupun jalannya menuju sebagai calon Kapolri nanti. Glory. Aulia, lalu bagaimana pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap pencalonan Komjen Listio Sigit Prabowo ini? Apakah seluruhnya menyetujui pencalonan ini?
Iya, sebenarnya sebagian besar juga terbilang cukup mendukung terkait dengan proses pencalonan Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri, dan nanti ini merupakan saat yang paling ditunggu-tunggu oleh pihak DPR khususnya Komisi 3, yakni dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dalam fit and proper test ini pihak DPR RI khususnya Komisi 3 akan mengeksplorasi dan juga menanyakan terkait dengan visi misi, kemudian juga bagaimana kinerja ke depannya dari Listio Sigit Prabowo, apa arah kebijakan yang nanti akan dibawa oleh Listio Sigit Prabowo. Misalnya saja dari fraksi PKS nanti ini akan menanyakan terkait dengan reformasi Polri dan juga penanganan Kamtipmas ke depan. Lalu dari fraksi Demokrat ini juga akan menanyakan terkait dengan penegakan hukum dan netralitas. Sementara dari pihak fraksi Nasdem ini akan menanyakan terkait dengan kontribusi Polri dalam penanganan pandemi COVID-19 khususnya pada saat mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Sementara untuk dari fraksi Golkar dan juga PDIP ini hampir sama, yakni ini ingin menggali terkait dengan isi makalah dan juga visi misi dari Kapolri. Nah, sesi tanya jawab ini juga akan menjadi bobot penilaian yang paling besar untuk menentukan apakah mulus atau tidaknya nih jalan dari Listio Sigit Prabowo dalam menjadi calon Kapolri mendatang. Dan sebenarnya dari memiliki waktu 20 hari ataupun sejak Presiden Jokowi ini menyerahkan surat usulan nama calon Kapolri kepada DPR. Kemudian apabila dalam kurun waktu 20 hari tersebut diselesaikan oleh DPR, maka usulan dari Presiden Jokowi ini dianggap akan telah disetujui oleh DPR. Kemudian dari situ juga berbagai penilaian dari Kompolnas ini juga menjadi salah satu acuan bagi DPR dalam menyetujui atau tidaknya Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri, karena kita ketahui juga Listio Sigit Prabowo ini memiliki rekam jejak dan juga pernah menempati sejumlah jabatan yang cukup strategis di Polri. Glory. Terima kasih Aulia Frana, informasi Anda langsung dari gedung MPR DPR RI terkait dengan uji kelayakan dan kepatutan yang akan berlangsung pukul 10 nanti, dan ada tahapan-tahapannya ya hingga nanti menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dibahas oleh Komisi 3 DPR.